Kita dengarkan bersama pemirsa. Di dalam keterangan saksi tadi, PKPU yang dijadikan dasar masih memberlakukan ketentuan 40 tahun minimal usianya. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi itu bentuknya adalah vonis yang harus ditindaklanjuti dengan regeling atau pembentukan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pemilu. Itu tadi terkonfirmasi bahwa ada pelanggaran, kemudian ahli hukum administrasi menyatakan pelanggaran di mana SK itu adalah cacat. Cacat selamanya cacat, tidak bisa kemudian belakangan dilakukan pembenaran hanya karena pasangan calon mengikuti tahapan berikutnya. Nah, karena itu disinilah letak kami untuk mengajukan permohonan pembatalan itu. Ketika ini tadi terbukti secara terang benderang, bahkan di dalam SK KPU mengenai penetapan pasangan calon, putusan MK tidak dijadikan salah satu dasar mengingat. Itu menunjukkan bahwa ada cacat yuridis yang harus diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan semua, kami hari ini sangat bahagia, sangat senang karena paling tidak bukti bahwa pemilu ini curang itu makin terlihat, makin kentara, ya. Kecurangannya bermacam-macam, mulai dari pencalonan Gibran, mulai dari soal bansos, soal IT dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya tidak ada bantahan yang signifikan, sesederhana itu. Nah, mudah-mudahan pemilu tetap ditegakkan konstitusionalitasnya, dan MK sekali lagi tidak hanya berkutat pada angka-angka. Kenapa? Karena dari awal kami mengatakan tidak mungkin kami mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, ya. Kalau kita mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, itu sama saja kita mengakui kecurangan itu sendiri. Karena itu kita bergerak pada hal yang jauh lebih substantif. Apa itu? Yaitu pemilu ini curang, pemilu ini melanggar konstitusi, bahkan mengkhianati konstitusi dan melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Terutama kata bebas, jujur dan adil. Dan sampai hari ini yang didalilkan oleh 01 itu belum bisa dibantah, ya. Paling tidak di antara teman-teman ini saya yakin tidak ada yang menyanggah bahwa pemilu ini curang. Kecuali ada yang menyanggah, silakan saja. Tetapi saya dan kami semua yakin bahwa pemilu ini curang dan sampai pada tahap melanggar konstitusi. Itu saja. Kalau saya beda, di awal persidangan ini kuasa hukum 01 mengatakan Hotman akan menangis. Tadi malah saya ketawa-ketawa, lucu semuanya. Lucu mereka. Karena sepertinya mereka sangat kacau balau dalam membuat saksinya. Yang pertama, mereka selalu mendalilkan peraturan KPU mengenai umur 40 tahun belum dirubah pada saat pendaftaran Gibran. Mereka lupa nggak ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang mengatakan boleh asal pernah kepala daerah. Dan di pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak diucapkan. Jadi nggak perlu menunggu dirubah peraturan KPU. Yang kedua, yang paling lucu bikin saya ketawa adalah tadi ada ahlinya mengatakan bahwa Jokowi melanggar undang-undang korupsi, bansos, melanggar undang-undang APBN. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan mereka dengan mengatakan Jokowi melanggar undang-undang tindak pidana korupsi dan melanggar undang-undang APBN, sedangkan Jokowi dan menterinya bukan pihak dalam perkara ini, dan Mahkamah Konstitusi tidak punya kapasitas untuk menentukan apakah ada korupsi atau tidak. Makanya saya bilang tadi, saya ketawa.